Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Nuraga Budiman. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah digital marketing dan juga ranah konsentrasi saya ada di pemasaran. Mata kuliah yang saya pegang adalah digital marketing, memiliki referensi-referensi dan juga sumber buku yang berasal dari buku digital marketing, Strategy, Implementation, and Practice karya Dave Cevey dan Fiona Ellis Chadwick. Dan juga beberapa referensi dari jurnal ilmiah maupun nasional dan juga internasional, white paper industri dan case study dari brand lokal maupun global yang relevan dengan konteks mahasiswa. Metode pengajaran saya atau metode pembelajaran saya menggunakan blended learning, di mana hal tersebut menggabungkan 3 metode. Pertama adalah kuliah yang interaktif di setiap pertemuan, dan juga ada studi kasus yang aktual agar mahasiswa dapat mengerti case study yang lebih nyata. Dan juga tentunya ada project based learning. Saya juga memanfaatkan media digital seperti Instagram Insight, Meta Ads Library, dan TikTok Creator Center untuk mendekatkan materi ke dunia nyata. Dan juga mata kuliah digital marketing saya memiliki keterkaitan dengan CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah digital marketing ini dirancang untuk mengembangkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup unsur pertama adalah sikap seperti etika digital, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme dalam konten online. Dan juga yang kedua adalah pengetahuan strategi pemasaran digital, ada customer journey, dan juga mahasiswa diharapkan mengerti dan mengetahui tentang analitik data. Yang ketiga, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah digital marketing ini diharapkan mendapatkan keterampilan untuk berpikir kritis dan dapat berkolaborasi atau kerjasama dengan tim serta komunikasi digital yang sangat baik. Dan yang terakhir adalah keterampilan khusus, seperti mahasiswa ini diharapkan memiliki perencanaan untuk pembuatan konten, ada perencanaan pembuatan kampanye, serta analisis performa kampanye digital secara strategis. Lalu, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini pasti memiliki pokok bahasan yang akan didapatkan. Seperti halnya digital marketing ini adalah sebuah mata kuliah yang membahas strategi, implementasi, pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan platform online. Pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi, pertama, ada namanya konsep dasar digital marketing, ada search engine optimization atau saya sebut SEO, yang ketiga adalah social media marketing, yang keempat marketing email, dan juga content creator management kelima, yang keenam adalah digital ads yang menyangkut pautkan Facebook dan juga Google. Dan terakhir tentunya mahasiswa mendapatkan pembelajaran analitik data pemasaran lainnya. Lalu mata kuliah saya, yaitu adalah digital marketing ini, melakukan teknik perkuliahan dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam pendekatan pembelajaran, saya menggunakan teknik DIA ini. Yang pertama adalah delivery. Saya harus menyampaikan konsep dan teori secara jelas mengenai digital marketing. Lalu interaction-nya adalah mahasiswa harus dapat menerapkan semua teori digital marketing ke dalam proyek digital mereka secara real. Yang terakhir adalah assessment, sebuah evaluasi yang dilakukan melalui proyek, presentasi proyek, laporan kampanye, serta refleksi kritis individu. Dengan rincian, pertama adalah sikap, bobotnya 15% ketentuan dari fakultasnya. Yang kedua adalah tugas 15%, kuis 15%, UTS 25%, serta esai yang di pertemuan 8, dan UAS 30% proyek di pertemuan ke-16. Dan berikut adalah proses pertemuan perkuliahan digital marketing pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andika Nuraga Budiman. Dan di sini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah digital marketing. Ya, jadi selamat datang sekali lagi. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini, saya langsung aja membahas mengenai apa itu digital marketing. Dalam tentunya konsepnya adalah
pemasaran digital. Tanpa melihat ini, lihat saya semuanya. Apa itu digital marketing? Ada yang bisa jawab? Saya Kamu? menyampaikan informasi dari penjual ke pembeli tapi dalam bentuk online. Oke, betul banget. Jadi, kalau digital marketing ini adalah konsep pemasaran yang digabungkan dan dalam bentuk digital. Tentu aja yang kata mahasiswa. Namanya siapa? Salsa. Tentu aja apa kata salah satu bilang bahwa kalau kegiatan pemasaran ini adalah menyampaikan informasi dari pembeli ke penjual. Namun kalau digital marketing dalam bentuk yang tidak kasat mata kegiatannya atau jarak jauh bisa. Ya. Jadi tentunya saya akan menjawab kenapa digital marketing ini adalah sesuatu hal yang sangat penting pada kegiatan bisnis ini. Jadi alasan pertama adalah digital marketing dapat memberikan brand awareness bagi perusahaan dengan baik. Contoh, kenapa harus warna hitam dengan bentuk apple yang seperti ini, yang kepotong? Kenapa tidak bentuknya apple seutuhnya, buah apple? Nah, karena itu adalah brandingnya. Kenapa nama saya harus Andika? Ya, saya nggak mau namanya yang lain. Maunya saya Andika. Itu adalah brand awareness. Ya, jadi bayangkan namanya sebuah perusahaan, itu bayangkan branding terhadap diri sendiri. Nah, kita lanjut lagi di sini. Berbagai macam bentuk brand awareness yang sudah dijalankan pada setiap perusahaan, baik maupun besar, baik maupun yang kecil, dapat ada perubahannya, revolusi dari logo, revolusi dari nama perusahaannya. Nah, bentuknya ini memperkenalkan tidak hanya langsung pada kasat mata, langsung tatap muka, tidak. Hanya melalui dari berbagai macam media online. Ya, jadi teknologinya digital, bisa media online kita bisa gunakan. Itu manfaatnya. Yang kedua adalah, alasan kedua dapat terciptanya peluang yang lebih besar pada digital marketing ini. Contohnya gini, memiliki sebuah efek yang bernama direct marketing. Pesannya disampaikan lewat digital marketing tidak memiliki hambatan langsung menuju target pasar yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi pada gambar ini, teman-teman bisa ngelihat gak ada gambar orang lagi main handphone gak? Main laptop? Bisa. Kenapa tiba-tiba kucing? Orangnya bukan berubah jadi kucing, enggak. Karena dia pengen jualan kucing. Dia ternak kucing kah? Gitu ya, dia ternak kucing, dia punya kucing ras dan lain-lain. Akhirnya dia bisa menjualkan ke seluruh dunia, bisa nggak? Bisa pengirimannya. Ataupun lokal, gampang aja dengan menggunakan media internet. Terus, digital marketing ini lebih hemat anggarannya. Ya, kita nggak perlu capek-capek harus keluar rumah. Kita nggak capek-capek harus panas-panasan, hujan-hujanan. Akan tetapi, perbedaan lewat digital marketing sebagai pembisnis mulai memasarkan berbagai produk, mengenalkan, dan juga perusahaan lewat media sosial. Jadi gini ya, bedanya tradisional itu kan teman-teman harus panas-panasan. Ya enggak? Zaman dulu. Zaman dulu harus nganterin orang ke orang, kita canvassing, ya kan? Ketok-ketok pagar. Dulu banget. Nggak banget sih, maksudnya masih tahun 2010-an tuh masih seperti itu. Ya, jemput bola. Kenapa harus ada jemput bola? Karena kita nggak akan menunggu bola yang datang, tapi kita harus nyamperin. Kita harus menghampiri bola itu agar dapat umpan baliknya. Dan harus mencari. Tentu aja dulu, ya. Lain kata dengan hal yang terjadi pada masa sekarang. Contohnya, kita tetap branding. YouTuber deh. YouTuber misalnya kontennya tentang gaming atau kosmetik. Apakah dia harus mencari konsumennya, audiensnya? Karena sudah ada platformnya di YouTube itu. Ya, orang yang sedang nonton kosmetik, orang yang sedang nonton gaming, dia akan lari sesuai dengan algoritmanya dia. Makanya Anda hanya bisa duduk. Contoh siapa sih YouTuber? Ya kan ada yang duduk, ya oke lah YouTuber yang suka di lapangan, di luar gitu ya. Dia vlogger segala macam kan dia pasti di luar. Tapi kalau misalnya di dalam indoor, kosmetik, masak, habis itu ada gaming, kan dia tinggal duduk aja.
Anda mudah meraih dengan banyak orang. Ya, ada platformnya. Dan juga hemat biaya. Kata siapa hemat? Ya, betul hemat. Untuk awalnya. Tapi kalau udah besar, pasti kan ada feedbacknya, income yang masuk, segala macam. Berarti output yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu konten itu pasti membutuhkan biaya yang besar kalau sudah terkenal. Nah, ada nih jenis-jenis digital marketing, ada own, ada earn, ada paid. Jadi masing-masing beda. Ya, yang kita pelajari strategi ini cukup banyak seperti SEO, Search Engine Optimization. Ada SEM. SEM adalah Search Engine Machine. Terus habis itu email marketing, sosial media, dan lain-lain. Jadi ada own, di sini adalah ada websitenya. Punya website, punya channel, punya apa lagi? Spotify, punya akun TikTok, punya Instagram, itu adalah own. Earn, ini adalah ulasan reviewnya, feedbacknya, essence-nya, liputan dan lain-lain. Itu earn-nya yang dihasilkan dari usaha kita. Terus habis itu ada paid-nya. Paid ini bayar iklan. Ya, pay per click, PPC, retargeting, marketable, endorse, dan lain-lain. Ini kita bayar semua effort kita untuk memasarkan brand kita. Jadi, dari situ irisannya ada kombinasi digital marketingnya. Cukup paham ya? Kira-kira saya jelaskan hal yang paling simple, mulai dari own atau kepemilikannya. Contoh nyata, YouTuber yang terkenal, ini siapa sih? Siapa? Oh, yang biasanya kalau yang cewek-cewek kurang, ini adalah Dude Perfect. Yang YouTuber channelnya itu dari tahun 2011, yang lempar bola basket. Yang paling atas, ini adalah Dude Perfect. Yang ini tahu? YouTuber yang suka ilusi. Tahu nggak yang ada Harry Potter yang deng 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 gitu kan? Habis itu dia bikin kontennya. Nah, yang si kecil ini percayalah dia terkenal daripada yang lainnya. Hanya konten jalan-jalan, hanya konten untuk anak-anak. Nah, yang terakhir, ya kan? Tahu ya? Kenapa dia terkenal? Kekayaannya, yakin? Karena dia bagi-bagi uang, membantu orang yang susah, ya kan? Ada lagi TikTok ini tadi saya udah jelaskan. Yang ini tahu? Kabi, yang begini doang. Yang sempat terkenal di sini? Bella. Kalau yang artis cewek pasti rata-rata kenal. Nah, ini? Ya, betul. Dia juga adalah akun TikTok yang cukup banyak followersnya. Ya, populer di Instagram. Saya kasih ya, kalau untuk yang suka yang cowok-cowok ini adalah Cristiano Ronaldo, ada Messi. Kan kalau cewek-cewek mah hafal. Nah, itu on. Nah, ada lagi nih di sini. Ini namanya search engine marketing. Search engine marketing ini biasanya untuk membuat perusahaan mudah ditemukan. Gampang banget. Ya, bedanya kalau SEO adalah teknik untuk supaya orang dapat mencapai produk atau jasa kita atau perusahaan kita atau akun TikTok kita. Misalnya, ketika ngetik gamer, yang muncul adalah nama pertamanya nama Anda atau misalnya muka Anda. Anda sebagai branding seorang gamer tiba-tiba ada di halaman pertama. Bagaimanakah caranya mencapai hal tersebut? Bisa bayar, bisa branding lebih terkenal, followersnya banyak, sesuai dengan hasil pencapaian dari kerja keras si konten kreator itu. Terus yang kedua, ini adalah SEM atau Search Engine Marketing. Ini adalah salah satu teknik pemasaran digital yang menggunakan mesin pencari sebagai platform menampilkan iklan. Contohnya apa sih SEM? Sam. Paling gampang. Kalau internet kan pakai buka apa sih? Itu kan browser. Mau cari sesuatu pakai apa? Pakai apa? Tiap hari Anda buka loh. Bukan handphone. Mau mencari sesuatu cari di Google.
Ada lagi, search engine apa lagi? Nah, salah, itu browser. Itu browser. Apa lagi Google? Lebih keras suaranya. Safari browser, apa lagi? Bing. Tahu Bing? Ada DuckDuckGo, ada lain-lain. Itu biasanya itu adalah search engine. Jadi alat pencarinya. Alat pencarinya adalah si Google dan lain-lain. Tapi kalau aplikasinya adalah browser-browsernya. Nah, SEO ini adalah menguatkan nama kita supaya orang gampang mencari kita. Yang ini adalah alatnya. Bedanya itu. Nah, bedanya lagi adalah kalau SEM ini menggunakan layanan untuk yang ada di Google, ini tampilan Google ya. Pernah lihat yang ada iklan tiba-tiba? Ya, yang ada iklan itu adalah SEM. Dia membayar si Google itu untuk mencapai halaman pertama. Yang kedua, tanpa adanya iklan sudah ada di halaman pertama. Ya, jadi udah kayak privilege, hasil pencapaian. Ternyata mencari Niaga Hoster, ini juaranya yang dapat hasil pertama. Ya, kira-kira seperti itu perbedaannya. Nah, manfaatnya pertama adalah memudahkan menemukan audiens dari website. Nah, SEO ini cara yang ampuh untuk memudahkan mencari audiensnya. Biasanya, kenapa gambarnya SpongeBob yang biasa di page 1, terus page 2-nya SpongeBobnya serem? Karena sudah mulai hal-hal yang kita tidak perlukan itu di halaman berikutnya. Apakah teman-teman mencari pencarian di Google itu sampai halaman 21? Cukup di satu aja kan? Makanya polos. Tapi kesini-sini mulai aneh-aneh gitu. Itu yang terjadi. Terus alasannya search engine optimization memungkinkan situs Anda nangkring di halaman pertama Google. Jadi impact-nya itu saya sebut 75%. Ya, manfaatnya. Manfaatnya kedua, dapat menfilter audiens. Ya, tidak hanya menemukan audiens, tapi SEO memungkinkan Anda untuk membantu memfilter dari sekian banyak user-user Google yang dibutuhkan oleh Anda. Contoh, misalnya ada 1.000 orang yang menggunakan Google, berarti kan yang dibutuhkan cuma 500 atau 200 orang. Guna ini dapat memfilter itu. Jadi segmentasinya lebih bagus. Misalnya, search intent website Anda adalah mengedukasi audiens terkait informasi tertentu sebagai pembisnis skincare yang sudah riset. Anda tahu target audiens lagi penasaran dengan niacinamide itu yang ada di skincare ya? Bener nggak? Yang kurang dari 5% kalau nggak saya ngeklaim yang paling bagus? Kurang dari apa lebih dari? Lebih dari 5%. Banyak yang skincare yang kayak gitu ya. Nah, terus membangun brand awareness. Cara yang paling simpel bisa orang lakukan untuk menemukan produk mereka inginkan, yaitu mencari info di Google. Kenapa Google itu terkenal sih? Kenapa nggak Bing? Kenapa nggak DuckDuckGo? Kenapa nggak apalagi? Contohnya, kenapa browser itu lebih terkenal di Google? Kenapa nggak Startpage atau misalnya Opera dan lain-lain? Saya bisa jawab, karena Google ekosistemnya banyak. Email pakai apa sih? Google. Masih pakai Yahoo nggak? Enggak. Nyimpen drive di mana? Enggak. G-Drive bikin nyebar kuesioner pakai apa? Google. Semuanya ada. Apakah yang lain ada? Belum tentu. Itu menangnya. Makanya banyak orang menggunakan Google di sini, menggunakan brand awareness. Terus, sebagai investasi jangka panjang, ada search engine optimization atau SEO mampu memperbesar kesempatan bisnis, apalagi hasil pencarian yang relevan bisa mempengaruhi 39%. Ya, wah Pak, kecil Pak, kan ini kan baru investasi jangka panjang. Coba yang lainnya ikutan jalan 100%. Terus, jenis-jenis yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan berbagai macam jenis digital marketing. Mulai dari bisa baca?
Influencer. Siapa influencer yang paling terkenal di mata kalian? Siapa? Racha Fenya. Itu kalau nggak salah konten apa? Apa? Dia ngapain? Dia fashion. Terus ada influencer marketing ini terkenal teman-teman karena ini dapat membantu branding produk atau jasanya teman-teman ketika memasarkan melalui digital marketing. Tentu aja apakah gratis? Bayar. Ya, semakin terkenal apakah semakin mahal? Ya. Betul. Lanjut. Tahu viral marketing? Ya, tahu ya yang ada orang viralkan. Ya, oke. Kalau viral marketing ini adalah sesuatu hal yang tiba-tiba menjadi sorot mata atau spotlightnya audiens. Baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Nah, teman-teman kalau ngelihat viral ini biasanya sesuatu yang baik apa buruk? Ya tergantung persepsi teman-teman ya. Misalnya ada hal-hal berita-berita yang terkini itu tiba-tiba naik. Tapi turunnya cepat gak? Ya kayak tempat makan yang lagi viral segala macam naiknya cepat gak? Pengunjungnya tiba-tiba datang segala macam. Ada gak dia? Apakah dia akan 10 sampai 20 tahun seperti itu? Enggak. Ada umurnya kalau viral itu. Jadi yang ketiga ini adalah mobile marketing. Mobile marketing ini adalah strategi digital pemasaran multi saluran yang ditunjukkan untuk menjangkau target audiens. Ya, di smartphone Anda, hanya dari smartphone, tablet atau perangkat seluler melalui situs web, email, SMS, MMS, media sosial serta aplikasi. Contohnya apa sih mobile marketing yang paling gampang? Afiliasi TikTok, ya kan? Anda tidak perlu menjadi selebgram, tinggal jual aja barang orang, tinggal dapat esensnya. Itu yang hal paling simple. Lanjut lagi, radio dan TV, ada yang masih dengerin radio nggak? Ada yang masih nonton TV nggak? Masih. Berarti radio tuh kayaknya udah ini ya, udah zaman-zamannya udah nggak ini ya. Tapi percayalah, ada beberapa orang yang masih mendengarkan radio. Di mana dia? Betul, ada di mobil. Nah, television and radio atau advertisement ini adalah suatu media yang dapat membantu menjangkau orang-orang tersebut yang dengerin radio. Berarti pasarnya ada di mobil. Zaman dulu ya sambil tiduran dengerin radio, siaran. Tapi sekarang enggak. Banyakannya di mobil. Itu pun rata-rata orang yang menggunakan ya sudah milenial ke atas. Nah, TV juga sama. Sekarang lebih senang nonton YouTube atau TV? YouTube. Atau lebih senang Netflix atau TV? Netflix. Kenapa TV nggak mau? Banyak iklannya, dipotong, gambarnya belum tentu mulus, menang. Tapi banyak orang yang masih nonton TV. Bapak-bapak nonton bola di TV gitu. Itu contoh kecil. Pernah lihat ini? Videotron, ya, Electronic Beer Bots. Ini adalah panduan teknologi digital yang cost-nya luar biasa mahal. Ya, luar biasa mahal. Bisa puluhan bahkan ratusan juta kalau spotnya bagus. Nah, SEO saya tadi udah jelaskan. Search Engine Optimization. Cara untuk menaikkan brand kita. Ini adalah salah satu jenis digital marketing. Supaya brandingnya cepat naik. Ada lagi, PPC. Ini adalah pay per click. Ini dapat model digital yang iklan berbayar. Kalau misalnya tiba-tiba ada iklan lewat lagi buka website dan lain-lain. Pop up aja tiba-tiba. Ya, itu tuh bayar. Oke? Dan itu adalah cara bisnis orang untuk menggapai keuntungan. Ada namanya social media marketing paling gampang. Ya, Instagram terkenal di mana, YouTube siapa yang terkenal siapa, habis itu TikTok siapa yang terkenal itu adalah siapa, banyak. Jadi sekarang sudah banyak banget yang centang biru.
ya kan? Baik TikTok maupun Instagram, bahkan Facebook pun ada. YouTube juga ada. Nah, konten. Apa sih artinya konten? Konten itu sesuatu yang harus dibahas gak sih? Sesuatu atau karya seni, bisa jadi? Bisa jadi ya. Kalau penyanyi, dia bikin konten nyanyi, itu karya seni gak? Atau orang yang suka mereview film, bikin konten, itu seni? Seni kan? Jadi kalau saya bilang, kalau konten ini adalah sesuatu seni yang harus disampaikan kepada audiens. Baik maupun yang terbaru maupun yang sudah lama. Email marketing, ini ada biasanya. Walaupun saya tahu jarang dari kita untuk buka email. Ya kan? Jarang banget dan nggak ngegubris sama sekali. Ya, email marketing ini memang impact-nya nggak begitu besar, tapi ada. Dan wajib beberapa perusahaan besar itu mengirimkan email marketing. Contoh, kalau sudah pernah belanja produk di toko, baik itu di handphone, Samsung, iPhone, dan lain-lain, dia akan mengirimkan bill. Bill melalui Gmail kita. Dan beberapa kemudian atau beberapa tahun kemudian nanti ada namanya follow up iklan melalui email tersebut. Ada, walaupun kita nggak ngubris. Oke, teman-teman, kali ini kita masuk ke sesi discussion. Sesi discussion ini adalah sebuah proyek pengerjaan tugas per kelompok. Per kelompok terdiri dari anak-anak yang tentunya sesuai dengan tempat duduk dan selasar-selasar yang ada di sini. Proyeknya apa, Pak? Proyeknya adalah membuat sebuah konten digital marketing. Berarti pasti bingung dong barangnya seperti apa? Tentu barangnya adalah ini. Tahu ini? Botol air mineral. Jadi saya pengen setiap kelompok membuat digital marketing, bentuk kontennya seperti apa, baik poster, baik video, terserah seperti apa. Jadi dalam bentuk digital, dan saya pengen hasilnya langsung diperlihatkan ke saya. Ya, jadi tugas dimulai dari sekarang. Oke semuanya? Oke. Sip. Bapak, saya sudah selesai. Oke, coba lihat hasilnya. Jadi gimana Pak, hasil dari kelompok kami apakah sudah baik atau belum? Mohon tambahan. Oke, kalau untuk hasilnya saya cukup suka. Dan ini memang ada tema-temanya, ada akuanya, lebih segar. Namun ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki dalam karyanya teman-teman di sini. Pertama, saya suka memang desainnya bagus. Cuma ada fontnya yang kurang pas karena emang beberapa hal konteksnya selaras ya dengan temanya. Tapi kan kalau misalnya pemilihan fontnya kurang bagus kan itu jadi bikin jomplang dari hasil karya tersebut. Tapi secara overall saya suka dengan hasil teman-teman di sini. Oke. Terima kasih Pak. Nanti Sama-sama. saya akan revisi kembali ya Pak. Ya, siap. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini dan juga diskusi hasil kerja proyek teman-teman cukup sampai sekian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang saya kasih ada manfaatnya bagi teman-teman di sini. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Dengan demikian, penjelasan mata kuliah digital marketing dan juga proses perkuliahan pada pertemuan pertama sudah dijalankan. Dan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat mengambil ilmu yang saya telah berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kehilapan. Sekian dari saya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.